Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi di Trader Clinic. Seperti biasa, hari ini tanggal 22 Januari, Papa Didi ingin membahas tentang apa yang akan terjadi dengan Forex hari ini. Untuk fundamental, Bank of Japan dan Bank Sentral Eropa sama-sama mengadakan pertemuan kebijakan moneter, tetapi seperti yang tidak diantisipasi secara luas, kebijakan mereka saat ini tidak berubah. Sementara mereka berjanji untuk terus mendukung ekonomi melalui pandemi. Pengumuman ini tidak berdampak terhadap mata uang dengan perdagangan pasar keuangan berdasarkan sentimen. Dolar adalah pemain yang terburuk, meskipun optimisme terlihat pada awal hari kemarin mereda di sore hari di Amerika. Angka-angka perumahan dan pekerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari yang diantisipasi ternyata gagal mengesankan para investor untuk memburu dolar. Euro USD mencapai 1.2172 tetapi menetap di sekitar 1.2160. Tidak dapat melampaui level pertahanan Fibonacci. Pound sterling USD memperpanjang rally ke tertinggi baru 2 tahun di 1.3745, bertahan di atas 1.3700 pada akhir sesi Amerika kemarin. Mata uang terkait komoditas memangkas sebagian besar keuntungan intraday mereka versus greenback di tengah kinerja Wall Street yang buruk. Indeks Amerika Serikat menghabiskan hari ini bervariasi di sekitar level pembukaannya, tidak mampu menarik investor. Emas ditutup di 1.868 dolar per troy ounce. Sementara WTI menutup hari di sekitar 53 dolar per barrel, hampir tidak berubah setiap hari. Untuk pandemi, jumlah penularan virus corona baru di Eropa dan Amerika Serikat ini terus berkurang karena imunisasi vaksin terus berlanjut meskipun dengan pergerakan yang lambat. Namun, otoritas di kedua pantai Atlantik ini terus menganalisis perluasan atau peningkatan tindakan pembatasan berisiko. Oke, itu tadi secara fundamental, dan sekarang kita akan mengulas apa yang akan terjadi dengan Forex hari ini secara sisi analisa teknikalnya. Langsung kita buka chartnya. Oke, sekarang kita sudah buka chart untuk Euro USD di time frame H1, dan di sini kalau kita lihat untuk trennya masih tren bullish ya. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa harga ini sudah mendekati area resisten ya, artinya di sini posisi sell itu jauh lebih diutamakan daripada posisi buy. Kenapa? Karena ya harga sudah mendekati area resisten dan kemudian dari stokastiknya sendiri sudah ada di area garis jenuh beli ya. Nah, di sini posisi buy tidak disarankan, tetapi posisi sell lebih diutamakan. Dan kemudian untuk target profitnya teman-teman bisa ambil di area 1.21374 ya. Di situ bisa ambil taking profit. Kemudian kalau untuk stop lossnya sendiri sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman sendiri ya, dan juga sesuaikan dengan risk to reward rasionya ya, mau 1:3, mau 1:5, mau 1:10 kalau mau boleh. Tapi kalau 1:1 jangan dipakai ya, itu nggak disarankan sama sekali. Oke, beralih pada pound sterling USD. Pound sterling USD sendiri di time frame H1-nya masih ada tren bullish ya dalam jangka pendeknya, dan sekarang harga itu ada di posisi middle line ya. Middle line ini adalah posisi kuat untuk support ya. Jadi ini juga patut dipertimbangkan. Sedangkan kalau untuk stokastik sendiri ini belum menyentuh garis jenuh jualnya. Jadi ada kemungkinan ini masih ada sedikit koreksi lagi. Tapi kalau kita lihat bahwa harga ini sudah berada di middle line-nya, artinya di sini kemungkinan harga itu akan memantul ya, akan bouncing di situ. Nah, di sini teman-teman bisa ambil posisi buy di harga berapa? Di harga sekarang juga boleh. Di harga di 1.37161 di sini teman-teman bisa ambil posisi buy, dan kemudian untuk target profitnya bisa ambil di 1.37662 ya. Oke, itu untuk pound sterling USD. Untuk stop lossnya sendiri sesuaikan dengan manajemen risiko dan sesuaikan dengan risk and to reward rasionya ya. Kemudian kita beralih pada USD Japan Yen ya. USD Japan Yen sendiri di sini kalau kita lihat dari trend line-nya ini menunjukkan tren bearish ya untuk jangka pendeknya, dan harga sekarang sudah berada di garis resisten, dan untuk stokastiknya sendiri sudah ada di dekat-dekat area untuk overbought-nya ya, atau jenuh belinya ya. Artinya di sini ada kemungkinan kuat bahwa harga itu akan turun ya dalam jangka pendeknya. Jadi di sini open posisi sell jauh lebih diutamakan ya.
di harga berapa, di harga sekarang juga boleh karena harga ini sudah mendekati resisten ya. Di area di 103.518 bisa ambil posisi sell, kemudian untuk target profitnya bisa di 103.357 ya. Di situ untuk target profitnya. Kemudian untuk stop lossnya sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman sendiri. Oke. Dan untuk AUSI USD ada di area sekarang berada di bawah garis support ya, sedangkan untuk trennya sendiri masih tren bullish untuk jangka pendek. Artinya di sini sudah menembus dari garis supportnya. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri ini sudah ada di area oversold ya, atau jenuh jual. Jadi di sini teman-teman sell ini jauh lebih dituamakan ya, karena apa, ini sudah menembus dari garis support ya, sudah breakout di sini di garis support. Dan close candle-nya ini juga sudah tutup di garis support ya, dan kemudian close candle-nya ini juga dibuka di bawah garis support. Kemungkinan bahwa terjadi koreksi kelanjutan di sini ya. Stokastik yang sudah berada di area oversold-nya ini bisa diabaikan karena apa, ini jaraknya masih cukup lebar dan menganga masih ke bawah ya. Jadi di sini untuk open position jauh lebih diutamakan. Tapi kalau teman-teman ragu, teman-teman harus tunggu dulu bahwa nanti harga ini sudah tembus di garis support dan kemudian close candle-nya ini tutup di atas garis support, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi buy. Itu alasan ya kenapa kita mau ambil posisi buy, karena apa? Trennya kan masih tren bullish untuk jangka pendeknya. Jadi di sini aman kalau kita mau ambil posisi buy, tapi tunggu harga itu benar-benar sudah tembus di atas garis support ya, baru di sini teman-teman bisa ambil posisi buy. Oke. Kalau misalnya teman-teman ambil posisi buy, maka nanti taking profitnya bisa ambil di 0.77780 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil posisi sell sekarang, untuk taking profitnya kita kasih, bisa lihat di sini di supportnya di 0.76888 ya. Oke. Sekarang kita beralih pada XAU USD. XAU USD di time frame H1-nya ini menunjukkan bahwa trennya ini tren bullish, tapi harga ini sudah menembus garis support ya. Dan penembusan ini cukup kuat. Artinya di sini bahwa kita kalau misalnya mau kembali lagi ke area di atas garis support ini cukup jauh ya. Kemudian dari stokastiknya sendiri ini sudah menunjukkan sudah berada di area oversold ya, atau sudah berada di area jenuh jual. Ada kemungkinan berarti di sini bahwa harga itu masih akan ada koreksi tapi dikit ya, dan kemudian paling nggak teman-teman kalau mau ambil posisi buy ya, itu teman-teman bisa ambil nanti kalau harga itu sudah mendekati di 1871.48, karena garis support ini apabila sudah tertembus maka ini akan menjadi garis resisten ya. Jadi garis resisten yang akan terjadi nanti ke depannya ini adalah di 1871.48. Di situ teman-teman bisa ambil posisi buy. Untuk taking profitnya kalau teman-teman ambil posisi buy nanti ya, tapi ini harus betul-betul dikonfirmasi ya, harga itu tembus ya, harga itu tembus di atas garis support. Tapi kalau misalnya nggak tertembus di garis support, maka artinya support yang sudah menjadi resisten ini menjadi resisten yang kuat, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Ambil posisi sellnya itu di area 1872.19 ya, itu teman-teman bisa ambil posisi sell. Tapi kalau mau ambil posisi buy, tunggu harga itu berada di atas garis support. Artinya ini bukan garis support lagi ya, karena ini sudah menjadi garis resisten. Artinya sudah menembus garis resisten, baru di sini teman-teman bisa ambil posisi buy ya. Kalau ambil posisi buy nanti bisa di area 1874.41, kemudian target profitnya nanti di 1888.05. Oke. Untuk stop loss seperti biasa sesuaikan dengan manajemen risiko, sesuaikan dengan risk to reward rasionya 1:3, 1:2, 1:5 boleh. Yang penting jangan 1:1. Kenapa nggak boleh 1:1? Artinya kalau nanti teman-teman melakukan 10 kali transaksi, 10 kali transaksi itu 5 kali loss, 5 kali profit, maka nggak dapat apa-apa ya. Adanya rugi karena sudah kepotong sama komisi ya. Potong komisi, potong swap gitu. Tapi kalau misalnya 1:3, 1:5, kalau misalnya teman-teman rugi 6, profit 4, itu masih untung ya. Kalau risk to reward rasionya itu 1:3 atau 1:5 ya. Oke, seperti biasa analisa fundamental, analisa teknikal ini adalah alat bantu agar kita bisa secara efektif untuk trading, tetapi tidak menjamin 100% kebenarannya, karena kita tidak pernah bisa kontrol pasar 100% ya. Kita tidak bisa mengontrol atau mengarahkan trader seluruh dunia untuk mengikuti posisi sama dengan posisi kita. Oke?
Yang bisa kita lakukan adalah kontrol 100% manajemen resiko kita. Kita bisa kontrol uang kita bisa kontrol jari kita untuk klik, kita bisa kontrol mental kita, dan kita bisa kontrol kedisiplinan kita dalam menjalankan trading plan. Itu yang kita bisa kuasai 100%. Kalau untuk pasar kita nggak bisa kuasai 100%. Oke sobat trader, cukup segitu dulu ya untuk analisa fundamental, analisa technical market review hari ini. Dan selalu ikuti video-video trader klinik dari Papa Didi, dan juga follow Instagram kami, follow Telegram kami, linknya ada di description. Oke, sahabat trader, happy trading dan salam profit.